Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, saya Nimade Lismayanti dengan NIM 25290611014, mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan IPA Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait kajian studi kasus filsafat pendidikan. Dalam hal ini kita akan membahas 10 studi kasus terkait implementasi filsafat pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kita mulai dengan studi kasus yang pertama. Untuk studi kasus yang pertama itu terkait hakikat filsafat dalam pendidikan, di mana diceritakan seorang guru baru di sebuah sekolah menengah merasa kebingungan menentukan arah pembelajaran. Ia hanya mengikuti buku teks tanpa memahami mengapa suatu konsep penting diajarkan. Kepala sekolah kemudian menugaskannya mempelajari filsafat pendidikan agar lebih memahami makna dasar dan pengetahuan dan pengajaran. Adapun pertanyaan berdasarkan studi kasus tersebut, yaitu apa makna filsafat yang dapat membantu guru tersebut memahami kembali tujuan dasar dan arah pendidikan. Nah, nanti jawabannya akan dijelaskan terkait cabang filsafat serta karakteristiknya, yaitu dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks kasus yang diberikan. Pertama-tama kita akan lihat terlebih dahulu terkait dengan filsafat dalam pendidikan yang membantu guru untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan mendasar. Di antaranya, mengapa sesuatu itu diajarkan? Apa tujuan dari pengetahuan tersebut? Bagaimana proses belajar yang sesungguhnya? Nilai apa yang ingin diwujudkan melalui pendidikan? Melalui filsafat pendidikan, kita sebagai guru akan memperoleh landasan konseptual agar tidak sekedar mengajar secara teknis menggunakan atau memindahkan isi buku, tetapi menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Pertama kita akan lihat terkait dengan makna filsafat dalam pendidikan. Filsafat memiliki makna secara harfiah yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat akan mengajak manusia untuk berpikir secara kritis, reflektif, serta mendalam terkait hakikat pengetahuan manusia serta nilai kehidupan. Dalam konteks filsafat pendidikan, guru akan memahami dasar, arah, serta tujuan pendidikan. Filsafat menjadi petunjuk arah atau kompas untuk setiap keputusan pembelajaran, dan filsafat juga dapat mencegah guru terjebak pada rutinitas mengajar yang tanpa makna. Dengan menguasai filsafat pendidikan atau memahami filsafat pendidikan, guru dapat meningkatkan kualitas proses belajar agar berorientasi pada perkembangan kemanusiaan siswa atau dalam hal ini sesuai dengan konsep memanusiakan manusia. Kita mulai dari aspek filosofi yang pertama yaitu ontologi. Ontologi akan menjawab atau memberi jawaban pertanyaan kepada kita terkait apa hakikat pendidikan dan apa hakikat dari peserta didik. Adapun karakteristik dari filosofi ontologi itu mengkaji realitas dan hakikat belajar, memahami siswa sebagai subjek aktif bukan objek pasif, serta dalam ontologi pendidikan difokuskan pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh atau secara holistik. Berdasarkan kasus tersebut, kita kaitkan dengan ontologi, guru harus melihat siswa tidak hanya sebagai penerima informasi dan guru sebagai pentransfer informasi atau pentransfer ilmu dari buku. Tetapi siswa dipandang sebagai individu dengan akal, emosi, dan karakter yang berkembang melalui proses pembelajaran kontekstual dan bermakna. Selanjutnya kita bahas terkait dengan epistemologi yang memberikan jawaban kepada kita terhadap pertanyaan bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Adapun karakteristik dari filosofi epistemologi yaitu mengkaji proses memperoleh dan memvalidasi pengetahuan,
Kemudian pengetahuan dibangun bukan hanya sekedar hafalan dan menekankan adanya proses berpikir reflektif dan inquiry dalam proses pembelajaran. Dalam kasus ini, secara epistemologi, guru harus merancang pembelajaran aktif yang mendorong siswa untuk memahami konsep, bukan hanya menyalin informasi yang diperoleh dari buku. Kemudian secara aksiologi itu akan memperoleh jawaban untuk apa pendidikan dan nilai apa yang ingin dicapai. Adapun karakteristik dari aksiologi itu mengkaji tujuan, nilai, dan etika dalam pendidikan. Jadi dalam hal ini sesuai dengan aspek aksiologi, pendidikan harus membentuk karakter dan moralitas, serta ilmu yang diberikan harus bermakna atau membawa manfaat bagi kehidupan. Dalam kasus ini, guru perlu memastikan pembelajaran tidak hanya tertumpu atau tertuju pada menghasilkan nilai akademik, tetapi membentuk kepribadian, karakter, dan perilaku yang mulia dan beradab. Berdasarkan hal tersebut, filsafat pendidikan, khususnya ontologi, epistemologi, dan aksiologi akan mendorong guru menemukan kembali makna dan visi dalam mengajar, menyelaraskan isi, proses, dan tujuan pembelajaran, serta mengarahkan pembelajaran bagi pengembangan manusia seutuhnya. Berdasarkan hal ini, pendidikan sejatinya bukan hanyalah mengajar pengetahuan, tetapi memanusiakan manusia melalui pengalaman belajar yang bersifat kritis, etis, dan juga bermakna. Baik, kita akan bahas terkait dengan studi kasus yang kedua. Studi kasus kedua terkait dengan guru dan pertanyaan ontologi. Dalam sebuah pelatihan, ada seorang guru yang bertanya, apakah belajar itu proses menghafal atau proses membentuk makna? Pertanyaan ini menimbulkan berbagai pro dan kontra serta perdebatan di antara peserta pelatihan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana aspek ontologi filsafat pendidikan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan guru tersebut dan apa implikasinya terhadap cara guru memahami makna belajar? Kita lihat dan fokus kembali kepada pengertian dari ontologi dalam pendidikan. Jadi ontologi seperti yang disampaikan tadi akan memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan kita sebagai guru, diantaranya apa hakikat murid, apa hakikat pengetahuan, dan apa hakikat kegiatan belajar mengajar. Secara ontologi, belajar memiliki beberapa makna. Ya, jadi belajar tidak diartikan atau dimaknai sebagai proses transfer pengetahuan atau proses menghafal, karena proses menghafal informasi itu bersifat di permukaan saja, tidak bersifat mendalam. Dalam hal ini, belajar dimaknai sebagai rekonstruksi pengalaman belajar melalui pengalaman dengan melaksanakan pembelajaran secara bermakna, itu tidak hanya terkait dengan pembentukan atau bukan sekedar ingatan atau transfer pengetahuan semata. Dalam proses belajar juga dikaitkan adanya proses perubahan dalam diri siswa. Proses belajar yang menghasilkan perubahan atau transformasi dimaknai dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari siswa yang pasif menjadi siswa yang aktif, kemudian siswa dari penerima informasi dapat menjadi pembangun makna dari informasi yang diperoleh sehingga akan terbangun konsep yang baru. Bagi guru, ontologi memberikan implikasi, yaitu guru harus melihat siswa sebagai subjek yang aktif, kemudian menciptakan atau memilih metode, pendekatan, atau model pembelajaran yang memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa, kemudian menekankan pemahaman secara mendalam dan memberikan ruang eksplorasi, interaksi, dan refleksi dalam kegiatan pembelajaran sehingga dalam hal ini akan terfokus pada kebermaknaan dari proses pembelajaran, tidak hanya mengejar kuantitas atau banyaknya materi pembelajaran yang dibahas. Oke, kita lanjut pada studi kasus yang ketiga. Studi kasus yang ketiga itu terkait epistemologi di ruang kelas.
di mana seorang dosen di lembaga pendidikan tenaga kependidikan memperkenalkan berbagai cara memperoleh pengetahuan, mulai dari pengalaman, eksperimen, hingga intuisi. Pertanyaannya adalah, analisislah kasus ini menggunakan sudut pandang epistemologi filsafat pendidikan, bagaimana pemahaman tentang sumber pengetahuan mempengaruhi metode mengajar. Kita lihat terlebih dahulu perspektif epistemologi. Dalam perspektif epistemologi itu dibahas terkait dengan hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, dan cara memperoleh pengetahuan. Di mana secara epistemologi, pengetahuan tidak hanya berasal dari proses transfer informasi oleh guru, kemudian siswa menghafal. Namun, berdasarkan perspektif epistemologi, pengetahuan ini diperoleh dari pengalaman yang bermakna. Implikasi dari filosofi epistemologi dalam pembelajaran yaitu pengetahuan harus diperoleh melalui pengalaman langsung, kemudian proses berpikir atau inquiry, uji coba atau eksperimen, dan tentu saja terkait atau terlibatnya proses refleksi terhadap hasil belajar baik sebelum, selama, atau setelah melaksanakan proses pembelajaran. Dengan melalui tahapan ini diharapkan nanti akan muncul pemahaman baru yang bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita atau sehari-hari peserta didik tersebut. Adapun dampak pada metode mengajar yaitu guru atau dosen perlu menerapkan pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning, proyek dan eksperimen, diskusi yang menstimulasi berpikir kritis, serta aktivitas reflektif. Dalam metode mengajar atau dampak dalam metode pengajar ini, siswa akan dituntun untuk mencari pengetahuan bukan hanya sebagai penerima informasi atau penampung informasi, dan selanjutnya ditugaskan untuk menghafal. Baik, kita lanjut dengan studi kasus yang keempat. Studi kasus keempat itu terkait aksiologi dalam kurikulum, di mana dalam revisi kurikulum sekolah muncul perdebatan apakah pendidikan harus menekankan nilai moral atau cukup berfokus pada pencapaian akademik. Adapun pertanyaannya adalah, gunakan aksiologi pendidikan untuk menganalisis kasus tersebut. Bagaimana nilai dan etika mempengaruhi arah serta tujuan kurikulum. Kita lihat kembali untuk perspektif aksiologi dalam pendidikan. Aksiologi menjelaskan tujuan pendidikan, nilai yang ingin diwujudkan, dan prinsip etika dalam menghasilkan siswa yang tidak hanya pintar, tetapi juga bermoral dan juga berkarakter. Implikasi aspek aksiologi pada kurikulum yaitu perlu kita sebagai penyusun kurikulum menyeimbangkan antara akademik dan karakter, kemudian menetapkan standar pendidikan tidak hanya tertumpu pada kognitif, kemudian menyertakan nilai etika dan akhlak dalam setiap pembelajaran, dan mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran menjadi manusia yang beradab dan bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, secara aksiologi, fokus akademik itu tidak cukup. Namun aksiologi menegaskan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah melahirkan generasi yang cerdas, terampil, berkarakter, berpengetahuan, dan tentu saja bernilai. Oke, kita lanjut dengan studi kasus yang kelima. Dalam studi kasus yang kelima, ini terkait dengan filsafat sebagai inspirasi pendidikan, di mana seorang kepala sekolah berupaya membangkitkan semangat guru-guru untuk terus berinovasi dengan mengatakan bahwa filsafat dapat menjadi sumber inspirasi. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana filsafat dapat berperan inspirasional, preskriptif, dan investigatif dalam membantu guru menghadapi perubahan dunia pendidikan yang terus berkembang secara cepat. Kita lihat terlebih dahulu peran inspirasional filsafat. Secara inspirasional, filsafat berfungsi untuk membangkitkan semangat guru untuk memahami kembali hakikat profesinya,
kemudian menentukan makna mendalam dalam mengajar, dan terus berinovasi menghadapi perubahan. Secara inspirasional, filsafat memberi arah dan juga visi bagi pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya kita lanjut dengan peran preskriptif filsafat. Filsafat secara preskriptif memberi pedoman normatif dalam pendidikan, yaitu menentukan apa yang benar dan baik dilakukan oleh guru, kemudian menuntun pengambilan keputusan yang profesional, serta menjamin pembelajaran sejalan dengan nilai, moral, dan etika. Dalam hal ini, guru tidak hanya efektif dalam melaksanakan proses pembelajaran, tetapi juga benar-benar memahami tentang nilai dari proses pembelajaran. Baik, kita lanjut dengan peran investigatif filsafat, yaitu mendorong guru untuk berpikir kritis terhadap praktik pembelajaran, melakukan refleksi terhadap masalah pendidikan, dan menganalisis perubahan untuk menemukan solusi rasional. Secara investigatif, guru dapat menjadi problem solver, tidak hanya sebagai pelaksana dari kurikulum. Berdasarkan ketiga penyampaian tadi, baik secara inspirasional, preskriptif, dan investigasi, dapat kita ringkas beberapa fungsinya, yaitu fungsi inspirasional dampak bagi guru, yaitu express on intention of arrangement, kemudian preskriptif memiliki arah moral dan etika dalam mengambil keputusan, dan investigasi mampu menganalisis dan memperbaiki praktik pembelajaran yang dilakukan atau berlaku di sekolah. Kita lanjut dengan studi kasus ke-6. Studi kasus 6 terkait dengan ideal versus real di sekolah, di mana diceritakan sebuah sekolah merancang program sekolah impian dengan visi luhur. Semua siswa menjadi manusia yang unggul secara moral dan intelektual. Namun di lapangan, keterbatasan sarana dan motivasi siswa membuat visi sulit diwujudkan. Pertanyaannya, bandingkan cara pandang idealisme dan realisme dalam menafsirkan masalah tersebut. Filsafat mana yang lebih relevan diharapkan dan mengapa? Kita lihat dulu perspektif idealisme dalam pendidikan yang memiliki peran atau poin utama, yaitu di mana hakikat realitas bersumber dari pikiran, nilai, serta gagasan luhur atau gagasan yang mulia. Pendidikan berorientasi pada pembentukan karakter, akhlak, dan juga moralitas, di mana dalam perspektif idealisme, visi dan cita-cita digunakan sebagai kompas atau penunjuk arah dalam mewujudkan perubahan pendidikan. Dalam hal ini, dalam perspektif idealisme juga keterbatasan sarana tidak dipandang menjadi hambatan dalam melaksanakan tujuan ideal. Pada kasus ini, dalam kasus visi unggul secara moral dan intelektual, itu harus tetap menjadi kompas sekolah dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan atau penyusunan misi dan program-program sekolah berkaitan dengan visi yang disampaikan. Sedangkan menurut perspektif realisme dalam pendidikan itu berlandaskan pada realitas dan pengalaman konkret. Sementara itu, perancangan kurikulum mempertimbangkan kondisi sekolah yang aktual, sarana prasarana, dukungan lingkungan, dan kebutuhan masyarakat. Secara perspektif realisme itu digunakan sebagai tolak ukur. Kemudian pendidikan diarahkan agar relevan, realistis, praktis, dan sesuai dengan situasi nyata. Jadi implikasi pada kasus tersebut, secara realisme, sekolah harus menyesuaikan program pendidikan dan kapasitas, sarana prasarana, dan sumber daya yang tersedia agar tetap berjalan secara realistis. Kita lihat untuk analisis kasus yang disampaikan tadi, menurut pandangan idealistik itu menegaskan pentingnya visi besar dalam membentuk karakter dan kecerdasan siswa, sedangkan menurut pandangan realistik itu mendorong adaptasi terhadap kondisi nyata demi memastikan keberlanjutan program. Nah, kedua perspektif ini ada untuk tidak dipertentangkan namun diintegrasikan, di mana diperlukan keseimbangan antara
perspektif idealisme yang berupa cita-cita luhur dengan realisme yaitu pelaksanaan pendidikan yang berbasis realitas agar pendidikan tetap terarah dan terukur. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa idealisme memberikan arah dan tujuan moral bagi pendidikan, sedangkan realisme memastikan pelaksanaan yang relevan dan efektif. Integrasi atau kolaborasi kedua aliran tersebut akan mewujudkan visi sekolah yang bermakna, berkarakter, dan mampu bersaing dalam dunia nyata. Integrasi nilai ideal dan kondisi real merupakan dasar perumusan kebijakan pendidikan yang progresif dan bertanggung jawab. Baik, kita lanjut dengan studi kasus ke-7, di mana studi kasus yang ke-7 itu terkait dengan pendidikan nilai di tengah globalisasi. Di mana sebuah sekolah merancang program sekolah impian dengan visi luhur semua siswa menjadi manusia unggul secara moral dan intelektual, namun di lapangan keterbatasan sarana dan motivasi siswa membuat visi itu sulit diwujudkan. Jadi, bandingkan pandangan filsafat timur dan filsafat barat dalam konteks pendidikan nilai, bagaimana keduanya dapat disinergikan untuk membuat atau karakter siswa. Baik, kita tinjau dari kasus tersebut, di mana dalam kasus studi kasus 7, mungkin diperbaiki sedikit dalam studi kasus 7, di sini guru pendidikan agama mengalami kesulitan menanamkan nilai spiritual. Lingkungan sekolah internasional membawa pengaruh budaya barat yang lebih bebas. Kemudian muncul tantangan dalam menjaga nilai moral dan spiritual pada peserta didik sesuai dengan filsafat timur. Inti persoalannya bagaimana kita bisa menyeimbangkan spiritualitas atau filsafat timur dan kebebasan berekspresi sesuai dengan perspektif dari filsafat barat. Pandangan filsafat timur itu berorientasi pada spiritualitas, keseimbangan hidup dan juga harmoni, menekankan hubungan etis dengan Tuhan, manusia dan alam. Kemudian fondasi utamanya terletak pada nilai moral. Nah, adapun contoh dari aliran filsafat timur diantaranya Konfusianisme, Hindu, Buddha, serta kearifan lokal, misalnya adalah Trihita Karana. Sesuai dengan pandangan filsafat timur, arah pendidikan lebih diarahkan pada pembentukan karakter melalui keselarasan batin dan juga perilaku. Pandangan filsafat barat menunjukkan tentang atau terkait dengan berorientasi pada rasionalitas, kebebasan individu, dan pemenuhan potensi diri. Pendidikan menekankan kemandirian, berpikir, dan pengembangan kompetensi. Kemudian nilai moral tidak selalu menjadi standar utama tetapi bagian dari pilihan personal, dan arah pendidikan lebih diarahkan pada pengembangan kemampuan intelektual dan juga aktualisasi diri. Tantangan pendidikan dalam kasus ini yaitu tantangan nilai. Jadi terjadi benturan antara kebebasan budaya barat dan etika spiritual timur. Hal ini akan menimbulkan potensi terjadinya relativisme moral, penurunan sensitivitas etika, dan kegelisahan identitas budaya siswa. Adapun upaya sinergi dari filsafat timur dan filsafat barat yaitu yang pertama, mengintegrasikan nilai spiritual dengan pengembangan potensi diri, kemudian menanamkan moralitas melalui refleksi personal dan pengalaman nyata, kemudian melakukan kolaborasi nilai spiritual wisdom dan critical reason. Adapun strategi implementasinya itu pembiasaan karakter berbasis praktik kehidupan, dialog lintas budaya dan pemahaman multikultural, serta keteladanan guru dalam keseharian. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa filsafat timur menjaga nilai moral dan spiritual, sedangkan filsafat barat memperkuat kebebasan dan rasionalitas. Pendidikan ideal mengharmonikan keduanya, yakni membentuk karakter yang beradab sekaligus adaptif dalam menghadapi globalisasi sehingga menjadi generasi yang cerdas, berwawasan luas, beretika, dan berakhlak mulia. Lanjut dengan studi kasus yang ke-8. Dalam studi kasus ke-8 dibahas kait pragmatisme di era digital, di mana di era pembelajaran daring, sekolah mulai menilai efektivitas guru berdasarkan kepuasan siswa dan hasil belajar cepat guru yang mengajarkan refleksi filosofi dianggap
tidak praktis. Pertanyaannya, gunakan konsep pragmatisme untuk menilai situasi ini. Apakah pendidikan seharusnya hanya diukur dari hasil yang berguna secara praktik? Siapakah tokoh penggagas pragmatisme dan bagaimana pandangannya dapat diterapkan? Kita akan lihat atau tinjau kembali terhadap studi kasus yang diberikan. Dalam hal ini, terjadi proses pembelajaran daring yang menuntut efektivitas dan hasil instan. Penilaian guru bergeser menjadi berorientasi kepuasan siswa, di mana pengajaran reflektif tidak dianggap relevan atau kurang praktis. Hal ini menimbulkan masalah utama, apakah pendidikan cukup diukur oleh manfaat yang nampak secara instan atau secara segera. Kita lihat kembali untuk konsep pragmatisme, di mana sesuai dengan konsep pragmatisme, kebenaran suatu gagasan diukur dari manfaat dan dampak dari konsep tersebut terhadap kehidupan. Fokusnya pada hasil yang konkret dapat diterapkan dan memberikan perbaikan. Dalam hal ini, pendidikan akan menjadi sarana untuk membentuk kemampuan memecahkan masalah nyata. Prinsip utama dari konsep pragmatisme yaitu sesuatu dianggap benar bila terbukti berguna atau bermanfaat bagi kehidupan. Mari kita analisis situasi berdasarkan pragmatisme, di mana evaluasi pendidikan perlu mempertimbangkan kebermanfaatan nyata. Namun hasil belajar cepat atau instan tidak selalu menghasilkan pemahaman bermakna. Refleksi filosofi tetap penting yang berguna untuk memperkuat penalaran, membangun kesadaran diri, dan membentuk karakter dan kebijaksanaan. Keseimbangan masih diperlukan di mana kita bisa menciptakan pembelajaran yang praktis, namun tetap bermakna dan mendalam. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pragmatisme relevan untuk memastikan pembelajaran berdampak pada kehidupan nyata. Kemudian pendidikan tidak boleh hanya berorientasi untuk menghasilkan output jangka pendek. Pengajaran reflektif harus tetap dipertahankan karena berperan dalam pembentukan karakter, kemampuan kritis dan rasional, serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Dalam hal ini, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang efektif secara praktis, namun tetap bermakna secara filosofis. Baik, kita lanjut dengan studi kasus yang ke-9, di mana terkait dengan pembelajaran berbasis masalah. Sebuah universitas menerapkan problem-based learning atau PBL dengan tujuan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dosen menekankan bahwa teori hanya penting jika dapat diterapkan untuk memecahkan masalah nyata. Pertanyaannya, analisis penerapan problem-based learning tersebut berdasarkan filsafat pragmatisme. Bagaimana prinsip kebenaran berdasarkan kebergunaan mendukung pendekatan dalam pendidikan modern? Kita lihat untuk deskripsi kasus yang disampaikan di mana universitas menerapkan problem-based learning atau PBL. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan teori dianggap penting sejauh dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata. Nah, fokus analisis dalam kasus harus ini adalah peran kepergunaan dalam menentukan nilai suatu pengetahuan. Kita lihat kembali untuk konsep inti pragmatisme, di mana kebenaran dinilai dari kebermanfaatannya dalam kehidupan. Semakin besar dampak positif suatu gagasan, maka sesuatu itu akan dianggap semakin benar. Adapun tokoh utama dari pragmatisme yaitu Charles S. Peirce yang menyatakan makna ditentukan oleh kepraktisan, William James menyatakan bahwa sesuatu yang benar adalah sesuatu yang bermanfaat dan memajukan kehidupan, sedangkan John Dewey menyatakan bahwa pembelajaran melalui pengalaman dan pemecahan masalah itu merupakan aspek dari pragmatisme karena dapat memberikan kebermanfaatan dan kebermaknaan dalam proses pembelajaran dan kehidupan siswa. Kita kaitkan antara pragmatisme dengan problem-based learning. Problem-based learning sesuai dengan prinsip pragmatisme karena pengetahuan dibangun atau dikonstruksi melalui pengalaman langsung. Kemudian teori bukan untuk dihafal tetapi digunakan dalam pemecahan masalah nyata.
Kemudian proses belajar bersifat aktif, kontekstual dan relevan bagi peserta didik. Dan hasil belajar tampak dalam kemampuan bertindak dan pengambilan keputusan. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa PBL mendukung paradigma pragmatisme dalam pendidikan modern, di mana kebenaran dan pengetahuan bersifat fungsional dan teruji melalui tindakan pemecahan masalah, dan pendidikan seharusnya mendorong siswa untuk mampu menghadapi tantangan nyata, di mana belajar adalah proses untuk menjadi mampu menyelesaikan persoalan kehidupan. Lanjut dengan studi kasus yang ke-10. Studi kasus ke-10 menjelaskan terkait refleksi filsafat dalam kehidupan guru, di mana seorang guru senior merefleksikan pengalamannya. Ia pernah menjadi idealis, kemudian pernah menjadi realistis, dan kini menjadi pragmatis dalam mengajar. Ia menyadari bahwa setiap filsafat memiliki tempatnya masing-masing. Pertanyaannya, analisislah perjalanan filsafat guru tersebut dari sudut pandang perkembangan paradigma filsafat pendidikan. Bagaimana perubahan pemahaman filsafat dapat membantu guru menjadi pendidik yang lebih bijaksana. Kita lihat dari perkembangan filsafat, di mana filsafat pendidikan berkembang seiring perubahan cara manusia memandang pengetahuan, realitas, dan tujuan pendidikan. 3 aliran utama yang sering mempengaruhi praktik mengajar yaitu idealisme, realisme, dan pragmatisme. Berdasarkan perjalanan seorang guru atau guru yang diceritakan dalam studi kasus ini mencerminkan adanya perubahan atau evolusi pemahaman filosofi sepanjang karirnya. Pada saat menganut filsafat idealisme, itu menekankan adanya nilai, moralitas, dan pembentukan karakter. Di mana menurut aliran idealisme, pendidikan dipandang sebagai proses menuju kebenaran dan keindahan ideal. Guru pada tahap awal karir berpegang kuat pada cita-cita dan visi ideal dalam pendidikan. Kemudian guru tersebut beralih ke realisme, di mana realisme berfokus pada fakta nyata, pengalaman, dan observasi. Dan tujuan pendidikan diarahkan untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan keadaan atau realitas melalui bukti objektif. Guru mulai beralih ke realisme saat menghadapi kendala lapangan, di mana sistem kaku, keterbatasan siswa, keterbatasan sarana prasarana, dan adanya tuntutan administrasi yang menjadi beban atau begitu berat. Pada tahap selanjutnya, guru tersebut beralih pada tahap pragmatisme, di mana sesuai dengan pragmatisme itu melihat pendidikan sebagai proses dinamis yang berkelanjutan. Kebenaran diuji melalui pengalaman dan juga kebermanfaatan. Guru menyadari bahwa tidak semua teori dapat dipaksakan dan diperlukan adanya pendekatan pembelajaran yang adaptif, relevan, dan kontekstual sesuai dengan kondisi atau keadaan baik lingkungan maupun siswa dan sarana prasarana yang tersedia. Perubahan filosofi yang membuat guru semakin bijak ini terlihat dari evolusi dari idealisme, realisme, dan pragmatisme membuat guru menjadi lebih bijak dan lebih matang dalam mengambil keputusan. Dengan mengintegrasikan ketiga filosofi ini, guru memahami bahwa tidak ada satupun filosofi atau filsafat yang sebenarnya benar untuk semua konteks. Dan perlu disadari bahwa kita sebagai guru, menurut pengalaman guru tersebut, harus menyeimbangkan antara nilai, fakta, dan kebermanfaatan dalam praktik mengajar. Adapun implikasi bagi praktik mengajar dari studi kasus yang disampaikan yaitu kita sebagai guru sebaiknya menggabungkan nilai idealis berupa kejujuran dan disiplin dan nilai idealis lainnya dengan strategi realistis berbasis data dan fakta. Kemudian menerapkan pendekatan pragmatisme seperti pembelajaran kontekstual, pembelajaran mendalam, reflektif, dan bermakna. Dalam hal ini guru menjadi pembelajar sepanjang hayat dan terus berkembang sesuai dengan kebijakan profesionalnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kajian studi kasus filsafat pendidikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om, salam harmoni.